Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah cerita pengalaman dari penulis. Cerita yang berjudul Sosok Perempuan yang Kepalanya Hampir Putus, Penunggu Madrasah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini Teh Neneng akan membagikan salah satu kisah mistis dan horor yang dialami oleh dirinya dan Miftah, anak istimewanya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi sebenarnya sosok menyeramkan penunggu tempat yang akan diceritakan oleh Teh Neneng ini sampai sekarang pun masih eksis. Bahkan sesekali masih suka mengganggu para santri yang belajar mengaji di madrasah. Begini cerita lengkapnya. Rumah Teh Neneng sekeluarga tepatnya berada tidak jauh dari sebuah masjid yang merupakan satu di antara dua masjid di desa tempat tinggal suaminya yang suka dipakai untuk masyarakat beribadah. Nah, masjid yang akan Teh Neneng ceritakan ini adalah yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumah Teh Neneng. Di depan masjid tersebut ada sebuah madrasah, tempat anak-anak suka ikut sekolah agama di siang hari sepulang sekolah. Termasuk kedua anak Teh Neneng yaitu Miftah dan Raffi. Jadwal sekolah agamanya itu dari pukul 2 siang hingga 3 sore. Belajarnya 6 hari dalam seminggu dan liburnya jatuh di setiap hari Selasa karena bentrok dengan jadwal pengajian ibu-ibu di sana. Persis di belakang masjid tersebut ada rumah keluarga ustadz yang diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengelola masjid beserta madrasahnya oleh masyarakat di tempat Teh Neneng. Ada juga hamparan kebun di sana yang ditanami oleh berbagai macam tanaman musiman oleh Pak Ustadz seperti jagung manis, ubi jalar, cabai rawit dan aneka tanaman musiman lainnya. Ada sebuah kejadian yang terjadi 4 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2021 yang masih membekas sampai sekarang dalam benak Teh Neneng, juga dalam ingatan Raffi dan Miftah. Jadi tepat di samping tempat untuk berwudu ada sebuah sumur tua yang konon cukup dalam dan ditutup memakai seng oleh Pak Ustadz yang mengelola masjid. Saat itu Miftah dan Raffi jadwal sekolah agamanya sekitar pukul 2 siang sampai jam 3 sore. Karena Miftah anak berkebutuhan khusus yang didiagnosa autisme dan memiliki keterlambatan bicara, Teh Neneng pun terpaksa harus menemani Miftah selama belajar di madrasah. Bahkan ikut masuk ke dalam madrasah untuk menungguinya, sekaligus ikut membimbingnya saat menuliskan apa yang ditulis oleh guru madrasah di papan tulis. Berbeda dengan Raffi yang memang tidak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, Teh Neneng memberikan gambaran kalau kedua anak Teh Neneng ini juga memiliki kepekaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Tapi takarannya lebih besar ke Miftah yang memang tergolong indigo. Jadi, dia bisa melihat dan juga merasakan kehadiran sosok-sosok dari dunia lain. Miftah juga suka memberikan sinyal firasat bila suatu hal yang kurang baik akan terjadi kepada Teh Neneng sekeluarga. Misalnya waktu neneknya yaitu ibu mertua Teh Neneng akan meninggal di sore hari. Dari pagi sampai siang Miftah mendadak rewel dan sering menangis tanpa sebab. Hal itu akan berlangsung sampai sore, seakan-akan Miftah mau memberitahu Teh Neneng sekeluarga kalau akan ada peristiwa duka untuk keluarga mereka. Contoh lain, Miftah juga sangat sensitif dengan aura seseorang. Misalnya bila ada tamu yang bertandang ke rumah Teh Neneng, baik untuk menemui Teh Neneng atau Kang Hen-Hen, suaminya Teh Neneng. Nah, Miftah seperti hendak memberi sinyal dengan menunjukkan lewat sikapnya. Dulu Miftah pernah ditegur keras oleh Teh Neneng dan suaminya gara-gara tiba-tiba saja meludahi jilbab oknum guru PAUD-nya yang datang ke rumah. Usut punya usut, setelah sekian lama akhirnya terbongkar. Rupanya Miftah tahu oknum guru PAUD-nya tersebut sudah menggelapkan dana bantuan yang diberikan pihak desa untuk Miftah. Harusnya dana bantuan tersebut diberikan full sebesar 1 juta rupiah, tapi oknum guru PAUD-nya tersebut
hanya diberikan Rp300.000. Sebaliknya, kalau tamunya orang baik yang hatinya tulus, Miftah biasanya akan langsung duduk di pangkuan tamu tersebut. Jadi Miftah tidak akan mengganggu sang tamu ketika sedang mengobrol dengan Kang Hen atau Teh Neneng. Tapi suatu kali Teh Neneng dan suaminya heran dengan tingkah Miftah pada seseorang tamu yang datang. Bisa dikatakan tamu tersebut adalah orang yang punya jabatan cukup terpandang di sana. Tapi baru saja sang tamu mau masuk ke dalam rumah, malah diusir sama Miftah. Disuruh pulang sampai tangan kecilnya mendorong-dorong tubuh laki-laki itu agar jangan masuk ke dalam rumah. Waktu itu Teh Neneng dan suaminya kaget, lalu menegur Miftah. Lalu minta maaf pada sang tamu atas nama Miftah. Miftahnya terus saja nangis kejer, tantrum selama orang itu bertamu. Dia bahkan melemparkan mainannya ke arah sang tamu, sehingga orang itu jadi merasa tidak nyaman saat bertamu ke rumah Teh Neneng. Belakangan terkuak rupanya sang tamu itu punya niat buruk pada Teh Neneng sekeluarga, khususnya pada Kang Hen suami Teh Neneng. Sang tamu mau mengajak kerjasama dalam sebuah usaha. Istilahnya dia mau ngajak Kang Hen untuk join dalam permodalan usaha ayam potong, yang waktu itu berjumlah sekitar 40 juta. Tapi rupanya orang itu adalah penipu. Sebab sebelumnya ada rekan kerja Kang Hen yang uangnya dibawa lari oleh orang itu. Dari situlah Teh Neneng dan Kang Hen mulai bisa mengenali arti setiap perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Miftah. Untungnya ketika orang itu hendak mengajak kerjasama, kondisi keuangan Teh Neneng dan Kang Hen sedang kurang baik. Makanya Kang Hen menolak halus tawaran kerjasama dari orang tersebut. Begitu juga dengan kepekaan Miftah yang berkaitan dengan makhluk tidak kasat mata. Karena Miftah sempat mengalami keterlambatan bicara, dia kalau melihat sosok-sosok tersebut pasti akan langsung menangis dan tantrum sebagai reaksinya. Sedangkan Raffi itu lebih mirip Teh Neneng. Mereka berdua punya sedikit kepekaan terhadap dunia sebelah, tapi hanya sekedar bisa merasakan kehadiran mereka saja. Atau seringnya cuma banyak mendapat petunjuk lewat mimpi akan kehadiran mereka, atau sebagai firasat akan terjadinya sesuatu. Tapi untuk melihat wujud mereka seperti Miftah, Teh Neneng dan Raffi tidak bisa. Kembali ke madrasah yang Teh Neneng bilang jadi tempat anak-anak Teh Neneng sekolah agama. Posisi madrasahnya itu berada tepat di samping kanan masjid. Posisinya saling berhadap-hadapan. Bangunan madrasahnya juga masih tergolong cukup sederhana, hanya terdiri dari sebuah bangunan biasa. Sebuah bangunan sederhana yang luasnya 150 meter persegi. Namun lantainya sudah dikeramik berwarna putih, bangunannya sendiri berbentuk letter L. Nah, tepat di ujung madrasah itu ada sebuah gudang yang biasa dipakai oleh Pak Ustadz dan keluarganya untuk menyimpan barang-barang yang tidak dipakai, atau tempat penyimpanan barang-barang lain yang membutuhkan tempat yang cukup luas untuk penyimpanannya. Di antaranya tumpukan karung yang berisi pupuk tanaman dan tumpukan karung yang berisi padi yang sudah dipanen tapi belum ditumbuk. Nah, sehari-hari gudang tersebut selalu dalam kondisi terkunci rapat. Orang lain selain keluarga Pak Ustadz termasuk para santri madrasah tidak ada yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam gudang. Gudang tersebut hanya akan dibuka oleh Pak Ustadz ketika hendak mengambil pupuk untuk menyuburkan tanaman yang ada di kebunnya, atau ketika Pak Ustadz hendak menggiling padi ke tempat penggilingan yang ada di desa Teh Neneng yang jaraknya sekitar 300 meter dari madrasah. Pintu gudang madrasahnya ada dua, yaitu pintu yang bisa dibuka dari luar dan pintu yang bisa dibuka dari dalam ruangan madrasah. Cuma memang kedua pintu tersebut selalu terkunci rapat dan sengaja digembok oleh Pak Ustadz untuk menjaga agar jangan sampai para santri madrasah mengacak-ngacak barang-barang yang disimpan di dalam gudang tersebut. Soalnya para santrinya sendiri adalah anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, waktu itu Teh Neneng suka heran melihat Miftah yang suka tiba-tiba menangis, bahkan tantrum. Setiap belajarnya berada di depan pintu gudang yang terkunci. Setiap kali Teh Neneng tanya sambil Teh Neneng tenangin, pasti Miftah hanya akan menangis sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah gudang madrasah. "Mama, ada teteh, takut." Begitu kata Miftah sambil nangis sesegukan, lalu menyembunyikan wajahnya di balik punggung Teh Neneng. Jujur pas Miftah bilang begitu,
Bulu kuduk Teh Neneng spontan meremang. Soalnya setahu Teh Neneng memang Miftah itu dari dulu paling takut sama sosok perempuan berwujud kuntilanak sama sosok nenek-nenek. Kalau sosok perempuan berwujud kuntilanak atau sejenisnya pasti dibilang teteh. Sedangkan sosok nenek-nenek pasti dibilang Miftah emak. Makanya ketika Miftah bilang ada teteh sambil nunjuk-nunjuk ke arah gudang madrasah, Teh Neneng langsung bisa nebak kalau yang dilihat Miftah adalah sosok perempuan yang bisa jadi berwujud kuntilanak. Teh Neneng juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Namun hal yang sama pun terus berulang. Pasti setiap ikut belajar di madrasah selalu saja menangis dan tantrum. Teh Neneng mulai kesal dan merasa terganggu sekali karena sepertinya sosok itu selalu saja mengganggu Miftah. Dalam hati Teh Neneng sempat membaca ayat kursi. Terus Teh Neneng bilang gini sambil memandang ke arah gudang madrasah. Assalamualaikum, maaf siapapun kamu, tolong jangan ganggu Miftah anak saya dong. Kami di sini niatnya nggak mengganggu kamu dan teman-teman kamu. Miftah itu di sini mau belajar, kata Teh Neneng dalam hati. Teh Neneng merasa apa yang dia sampaikan dalam hati yang ditunjukkan kepada penunggu gudang madrasah tersebut sopan-sopan saja dengan memakai bahasa halus. Tidak kasar, apalagi bermaksud menantang sosok itu. Karena Teh Neneng sadar, dia ini cuma orang awam, tidak punya kemampuan untuk melawan apalagi bertarung dengan makhluk astral manapun. Tahu dirilah Teh Neneng, tapi intinya yang Teh Neneng inginkan itu jangan sampai saling mengganggu. Apalagi Miftah itu masih kecil dan mengalami keterlambatan bicara. Tidak seperti Raffi adiknya yang tumbuh sesuai umur seperti anak-anak lain pada umumnya. Teh Neneng yang repot kalau sampai Miftah menangis gara-gara ketakutan, dan bila itu sampai terjadi, otomatis akan turut pula mempengaruhi bahkan bisa merusak mood Teh Neneng sebagai ibunya. Tapi sepertinya itikat baik Teh Neneng malah tidak diterima baik oleh sosok itu. Buktinya malam harinya Teh Neneng malah mengalami mimpi buruk. Teh Neneng mimpi seperti melihat ada sosok perempuan yang berpakaian putih berdiri di luar pagar rumah Teh Neneng. Cuma pas Teh Neneng perhatikan wujudnya seram sekali. Wajahnya putih pucat, rambutnya panjang lurus menyentuh pinggang. Tapi kepalanya itu hampir putus dari lehernya. Jadi kayak tengkleng gitu. Teh Neneng sudah jelas ketakutan karena sosok itu malah melotot kayak yang mau marah gitu ke arahnya. Besoknya Teh Neneng ceritakan mimpi Teh Neneng tersebut ke suaminya. Suami Teh Neneng yang memang asli dari kampung sini akhirnya cerita kalau dulu waktu dia masih kecil, tempat yang sekarang dibangun masjid, madrasah, dan rumah ustadz tersebut dulunya adalah sebuah hamparan kebun bambu yang sangat lebat dan memanjang sampai 200 meter panjangnya, kata suami Teh Neneng. Dari dulu tempat itu memang dikenal angker, Mak Ewi. Mak Ewi adalah panggilan suami Teh Neneng ke sang istri. Sama halnya dengan panggilan anak-anak ke Teh Neneng, soalnya Teh Neneng di sini dipanggil Dewi, bukan Neneng. Teh Neneng saat itu hanya bisa manggut-manggut saja. Akang aja, dulu waktu kecil kalau malam gak berani lewat jajaran pohon bambu itu, soalnya gelap, serem, takut ada ularnya juga, kata Kang Hen-Hen suaminya Teh Neneng. Kemudian suami Teh Neneng juga bilang, kabarnya dulu hamparan bambu tersebut sebenarnya adalah bekas tempat pembantaian bangsa pribumi oleh tentara Jepang. Tapi benar tidaknya sejarah yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh kakek dan nenek suaminya Teh Neneng, dia juga tidak tahu. Besoknya, Teh Neneng kembali menemani Miftah ikut belajar di madrasah. Saat itu kan belajarnya memakai sebuah meja panjang yang bisa dipakai oleh 3 atau 2 orang santri. Karena santri-santri yang belajar di sana itu kisaran dari kelas 1 sampai 6 SD. Semua santri di madrasah belajar tidak memakai kursi, melainkan secara lesehan. Setiap hari ada pembagian piket untuk membersihkan kelas di madrasah yang dibagi rata untuk semua santri, baik santri laki-laki maupun perempuan. Begitu juga setiap kali habis dipakai belajar, guru madrasahnya juga suka menyuruh para santri membereskan semua bangku tersebut dengan cara ditumpuk tepat di depan pintu gudang madrasah yang terkunci dari dalam. Kemudian lantainya juga disapu. Whiteboard bekas belajar tiap kelasnya juga dibersihkan oleh para santri yang kebagian jadwal piket pada hari itu, supaya besoknya ketika akan dipakai belajar lagi,
lantai dan kelasnya sudah bersih kembali dan nyaman untuk dipakai belajar. Namun suatu kali sebuah kejadian ganjil terjadi. Setelah semua bangku panjang tersebut ditumpuk dengan rapi oleh para santri madrasah, ketika semua santri bubar mau pulang tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah semua santri sudah keluar dari madrasah, tiba-tiba saja semua bangku yang bertumpuk itu berjatuhan ke bawah dengan sendirinya hingga jatuh berantakan tidak beraturan, seperti ada yang sengaja menjatuhkannya. Semua orang kagetlah, termasuk Teh Neneng. Kalaupun itu angin rasanya mustahil, sebab semua jendela madrasah selalu dalam kondisi tertutup. Rasanya mustahil bila sampai ada angin yang masuk ke dalam madrasah, membuat semua tumpukan bangku-bangku tersebut berjatuhan. Salah seorang guru madrasah sempat kembali masuk ke dalam madrasah karena dia mengira ada santri yang sengaja berbuat iseng dengan diam-diam bersembunyi di dalam madrasah lalu menjatuhkan semua bangku. Tapi saat guru madrasah tersebut masuk dan menengok ke dalam, madrasahnya memang benar-benar kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi lagi-lagi Teh Neneng kembali harus melihat Miftah yang kembali menangis dan tantrum sambil nunjuk-nunjuk ke arah madrasah sambil bilang, "Mama, takut itu ada teteh, ada teteh." Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya Teh Neneng pun buru-buru membawa Miftah pulang ke rumah. Setelah hampir 30 menit, akhirnya Miftah pun bisa ditenangkan. Lalu akhirnya tertidur. Namun malamnya Miftah langsung demam tinggi, badannya tiba-tiba kejang-kejang sampai 37 derajat. Teh Neneng dan suaminya sangat khawatir, takut Miftah kenapa-napa. Meski saat itu usia Miftah 10 tahun, tapi karena dia anak berkebutuhan khusus, jadi tingkahnya itu mundur, jadi kayak anak berusia 5 tahun. Apalagi dia mengalami keterlambatan bicara, yang membuatnya sulit untuk berkomunikasi dua arah. Jadi kalau ditanya kenapa atau bagian tubuh mana yang sakit, Miftah tidak bisa menjawab, paling hanya menangis. Anehnya saat Teh Neneng dan suami membawa Miftah ke dokter, kata dokter Miftah tidak sakit apa-apa. Kondisi tubuhnya normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan katanya. Akhirnya kami bawa Miftah kembali pulang. Sama suami, Teh Neneng dibawa ke Pak Ustadz yang memiliki pesantren tidak jauh dari rumah mereka. Tapi Pak Ustadz yang ini sebut saja namanya Pak Ustadz Soleh. Bukanlah Ustadz yang mengelola masjid dan madrasah. Kalau Pak Ustadz yang mengelola masjid dan madrasah, sebut saja namanya Pak Ustadz Idris. Nah, kata Pak Ustadz Soleh, sepertinya Miftah itu terkena sawan karena sering diperlihatkan sosok makhluk halus yang memiliki energi negatif yang cukup kuat. Sementara Miftah masih kecil, jadi tubuh serta mentalnya belum siap atau tidak kuat untuk membentengi dirinya sendiri. Makanya membuat Miftah jadi jatuh sakit berupa demam tinggi. Pak Ustadz Soleh lalu memberi sebotol air mineral yang sudah didoakan sama beliau. Kemudian disuruh diminum sama Miftah dan sisanya diciprat-cipratkan ke wajah dan sekujur tubuhnya sambil dibacakan sholawat. "Ada makhluk tidak kasat mata yang mengikuti anak kalian, sosok perempuan. Sosok itu tertarik dengan energi yang terpancar dari tubuh anak kalian. Lalu dia maksa masuk lewat kepala. Tapi Miftahnya menolak. Karena takut melihat wujudnya, makanya dia nangis," kata Pak Ustadz Soleh. Pak Ustadz Soleh juga mewanti-wanti agar kami jangan sampai lengah menjaga Miftah, terutama dari gangguan sosok-sosok astral yang akan banyak mengincarnya. Katanya susunan tulang punggung Miftah itu termasuk renggang, jadi akan gampang dimasuki oleh sosok astral. Jadi agar Miftah jangan sampai gampang dimasuki oleh sosok-sosok tersebut, sebaiknya diberi benteng dengan mendekatkannya ke agama. Salah satunya lewat rajin sholat, mengaji, dan diajarkan untuk menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Dari situ Teh Neneng kan mulai khawatir, takut Miftah kenapa-napa. Iseng-iseng Teh Neneng foto bagian dalam dan luar madrasah tersebut. Rencananya mau Teh Neneng coba tanyakan ke Mas Abi, salah satu sahabat indigo Teh Neneng yang tinggal di Tangerang. Teh Neneng sekalian ingin menanyakan kebenaran sosok perempuan yang suka menampakkan diri ke Miftah selama berada di madrasah. Kebetulan hari itu di madrasah bertepatan dengan perayaan 17 Agustusan, jadi diadakan berbagai lomba yang berlangsung di dalam madrasah. Salah satu lomba yang diadakan selain lomba makan kerupuk, lomba kaligrafi, lomba cerdas cermat, lomba membawa kelereng memakai sendok, lomba balap karung, dan lomba-lomba yang identik dengan acara 17 Agustus. Juga ada lomba azan yang bebas diikuti oleh semua santri.
Mengingat keterbatasan tempat untuk mengadakan lomba-lomba tersebut, akhirnya salah satu guru madrasah, sebut saja Teh Yati, yang merupakan anak dari Pak Ustadz yang tinggal di sana. Teh Yati akhirnya berinisiatif membuka pintu gudang madrasah yang selama ini terkunci. Teh Neneng yang pertama kali melihat gudang tersebut langsung merasakan hawa yang tidak enak. Mungkin karena gudangnya selama ini selalu terkunci, jadi membuatnya pengap. Tidak ada pertukaran angin yang keluar masuk, apalagi dua jendela yang ada di sana juga selalu tertutup. Reaksi berbeda langsung ditunjukkan oleh Miftah begitu dia melihat pintu gudang madrasah tersebut terbuka pintunya. Miftah langsung lari bersembunyi di balik punggung Teh Neneng. Kembali dengan mata yang mulai berkaca-kaca seperti mau nangis, Miftah bilang, ada teteh di atas, takut mah," katanya sambil kembali menangis. Tangannya memeluk erat pinggang Teh Neneng. Teh Neneng coba tenangkan Miftah. Teh Neneng bilang gini, "Jangan takut, kan ada Mama Ewi di sini. Berdirinya dekat Mama aja ya, jangan jauh-jauh," kata Teh Neneng. Merasa sedikit dongkol sekaligus penasaran, iseng-iseng Teh Neneng foto bagian dalam gudang tersebut. Rencananya mau Teh Neneng perlihatkan nanti malam ke Mas Abi. Sekalian mau minta bantuan Mas Abi supaya mau membantu bagaimana caranya agar sosok perempuan itu jangan lagi memperlihatkan diri di depan Miftah. Nah, malamnya Teh Neneng langsung chat Mas Abi lewat WA. Sekalian Teh Neneng kirimkan foto-foto madrasah baik yang tampak dari luar, dari dalam, dan terakhir foto bagian dalam gudang madrasah. Reaksi Mas Abi tidak meleset dari apa yang Teh Neneng bayangkan. Mas Abi membenarkan kalau Miftah memang selalu diperlihatkan sosok perempuan berambut panjang lurus. Sosok perempuan itu kesal karena cuma Miftah yang bisa lihat dia di antara para santri di madrasah. Makanya dia sebel, gak suka keberadaannya dilihat oleh manusia. Tapi makin kesini sosoknya malah mulai tertarik pada energi yang terpancar dari tubuh anak teteh, kata Mas Abi. Teh Neneng manggut-manggut. Sosok ini tidak suka ketika mendengar para santri membacakan surat-surat dalam Al-Quran di dalam madrasah karena membuat tubuhnya kepanasan, terasa seperti terbakar api, tambah Mas Abi di chat WA berikutnya. Tiba-tiba Teh Neneng ingat dengan mimpi Teh Neneng tempo hari, di mana dia pernah mimpi seperti melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang menatap marah kepadanya dari kejauhan. Teh Neneng iseng-iseng tanyakan ke Mas Abi, apa sosok perempuan itu kepalanya miring ke kiri alias hampir putus dari lehernya. Di luar dugaan, Mas Abi malah membenarkan. Tentu saja hal itu makin membuat Teh Neneng kaget sekaligus ketakutan. Pantesan selama ini Miftah begitu ketakutan melihat sosok perempuan tersebut, karena memang wujudnya saja menakutkan begitu. Apalagi Teh Neneng belum lupa sorot mata sosok perempuan itu yang begitu dingin menusuk dan begitu mengintimidasi. Lalu Mas Abi setelah melihat foto bagian dalam gudang madrasah yang Teh Neneng sengaja ambil gambarnya tadi siang, tiba-tiba bilang begini, "Tuh Teh Neneng, kalau dari mata batin saya, berdasarkan foto ini, beneran gudang madrasah ini adalah rumah sosok perempuan tersebut. Terus di foto ini, sosoknya lagi menggantung di atas atap, kayak yang begitu," kata Mas Abi. Akhirnya Teh Neneng minta bantuan Mas Abi, apa mungkin dia bisa membantu mengusir sosok perempuan itu dari jauh. Mas Abi bilang dia tidak bisa mengusir sosok itu karena itu adalah rumahnya dan sosok itu sudah lama tinggal di sana, hampir 100 tahun. Jadi lebih dulu sosok perempuan tersebut yang tinggal di sana daripada dibangunnya madrasah. Teh Neneng sempat lemas mendengar jawaban dari Mas Abi. Kalau begitu berarti tidak ada harapan lagi dan Miftah pasti akan terus menangis dan tantrum setiap kali belajar di madrasah. Namun Mas Abi sepertinya bisa membaca kegelisahan Teh Neneng. Akhirnya Mas Abi bilang dia akan coba berkomunikasi dengan sosok perempuan itu agar ketika para santri belajar di madrasah sebaiknya sosok itu menghindar dulu, jangan tinggal di sana. Soalnya sosok perempuan tersebut sangat merasa tidak nyaman setiap kali mendengar para santri mengaji dan membacakan surat-surat dari Al-Quran. Nanti kalau para santri madrasah termasuk Miftah sudah beres belajar di madrasah, barulah sosok itu boleh kembali ke rumahnya, kata Mas Abi. Teh Neneng setuju sekali dengan ide brilian dari Mas Abi. Besoknya Teh Neneng kembali menemani Miftah belajar di madrasah. Aura madrasah sudah sedikit berbeda. Terasa sedikit sejuk dan adem. Teh Neneng perhatikan Miftah juga bisa belajar dengan tenang, tidak lagi menangis apalagi tantrum.
Namun malam harinya Teh Neneng bermimpi melihat sosok perempuan itu, tahu-tahu sudah berdiri di depan teras rumah Teh Neneng. Jujur Teh Neneng masih merasa ngeri melihat penampakan kepalanya yang hampir putus dari lehernya. Meski ini bukan pertama kalinya Teh Neneng melihat penampakan sosok tersebut dalam mimpinya. Sepertinya sosok perempuan itu mau mencoba masuk ke dalam rumah Teh Neneng. Tujuannya hendak membawa Miftah yang sedang tidur pulas di kamarnya bersama Raffi. Teh Neneng langsung teriak-teriak meminta sosok itu jangan masuk ke dalam rumah. Dengan buru-buru mengunci pintu depan lalu menghalangi pintunya pakai kursi. Lalu hal yang tidak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja Teh Neneng seperti melihat ada sosok mirip macan kumbang, entah dari mana datangnya. Tahu-tahu sosok macan kumbang tersebut sudah melesat dengan cepat ke arah sosok perempuan itu. Sosok mirip macan kumbang tersebut secepat kilat menyerang dan menggigit tubuh sosok tersebut. Kemudian melemparkannya ke jalan hanya dalam sekali lemparan. Kemudian sosok mirip macan kumbang tersebut melompat ke jalan, sepertinya hendak menghampiri sosok perempuan yang tadi dilemparkannya. Tapi setelah itu Teh Neneng tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Pas terbangun dari tidur, Teh Neneng langsung memberitahu Mas Abi tentang mimpi buruk yang baru Teh Neneng alami tersebut. Namun dengan santainya Mas Abi membalas chat Teh Neneng. Rupanya sosok perempuan itu keras kepala juga, Teh. Dia tetap bersikeras tidak mau pergi meninggalkan madrasah meski hanya sebentar. Ketika para santri belajar di sana, dia bahkan mengancam mau mengambil paksa Sukma Miftah. Makanya saya kirim salah satu kodam penjaga saya buat menjaga rumah Teteh, kata Mas Abi. Teh Neneng spontan berterima kasih kepada Mas Abi atas bantuannya. Sekarang Teh Neneng baru tahu kalau sosok mirip macan kumbang yang ada di mimpi Teh Neneng tadi malam rupanya adalah salah satu kodam penjaga Mas Abi. Sejak saat itu alhamdulillah tidak ada lagi gangguan dari sosok perempuan itu dan Miftah pun bisa belajar dengan tenang tanpa mengalami gangguan. Namun sehabis itu akhirnya Teh Neneng mendengar beberapa cerita yang cukup mencengangkan sekaligus menakutkan perihal sosok perempuan yang tinggal di dalam gudang madrasah tersebut. Cerita-cerita tersebut Teh Neneng dengar langsung dari beberapa orang tetangga. Konon katanya beberapa tahun lalu sempat ada tukang ojek yang kemalaman mengantarkan penumpangnya saat melewati depan madrasah. Tukang ojek itu sempat melihat ada sosok perempuan berpakaian putih terbang dari atas madrasah menuju ke pemakaman umum yang memang hanya berjarak sekitar 100 meter dari madrasah. Nasib naas menimpa tukang ojek tersebut setelah melihat langsung sosok tersebut. Dia pun dikabarkan sakit demam tinggi selama 2 minggu. Sudah dibawa ke dokter tapi sama sekali tidak mengalami perubahan. Justru sembuhnya setelah dibawa ke orang pintar dari Banyuresmi. Sehingga sempat trauma untuk ngojek di malam hari, apalagi bila harus melewati madrasah malam-malam. Lalu ada lagi cerita yang Teh Neneng dengar dari tetangganya yang lain. Katanya beberapa bulan yang lalu anaknya yang masih remaja malam itu pulang malam habis apel ke rumah pacarnya. Nah, si pemuda ini jalan kaki melewati madrasah. Saat itu katanya sekitar pukul 10:30 malam, tiba-tiba pemuda ini melihat sosok perempuan berbaju putih nangkring di atas atap madrasah dan kedua kakinya tidak menapak, melainkan melayang di udara. Tentu saja hal ini membuat si pemuda ketakutan setengah mati. Akhirnya, dia pun lari tunggang langgang menjauhi madrasah. Besoknya anak tetangga ini juga mengalami sakit demam tinggi selama seminggu. Nah, belum lama ini, tepatnya bulan Februari tahun 2025 ini, sekarang kan madrasah tersebut dipakai untuk para santri mengaji. Jadwal mengajinya setiap malam selepas maghrib. Namun Miftah dan Raffi yang sekarang berusia 14 tahun dan 11 tahun, tidak Teh Neneng izinkan belajar mengaji di madrasah. Biar lebih fokus belajar ngaji, tajwid dan lain-lainnya, Teh Neneng dan Kang Hen-Hen sepakat anak-anak belajar di rumah saja. Diajar langsung oleh Kang Hen-Hen yang memang memiliki basic belajar di pesantren. Nah, malam itu Raffi minta izin ke Teh Neneng untuk menemui teman sekelasnya yang sedang mengaji di madrasah. Teh Neneng izinkan. Tiba-tiba hujan, lalu Teh Neneng ajak Miftah untuk menjemput Raffi ke madrasah sambil bawa payung. Pas Teh Neneng dan Miftah baru sampai ke depan gerbang masjid yang memang berhadapan dengan madrasah, tiba-tiba Miftah berlari ke arah depan madrasah. Tapi Miftah hanya berdiri sambil menatap ke arah gudang madrasah. Teh Neneng yang sempat trauma takut kejadian beberapa tahun yang lalu terulang, segera berlari menyusul Miftah. Tapi begitu melihat Miftahnya biasa saja, tidak menangis apalagi tantrum, malah berdiri tenang di sana,
Akhirnya Teh Neneng lega. Tapi tidak lama kemudian dari arah madrasah terdengar suara gedebuk seperti benda padat yang jatuh secara bersamaan. Banyak saksinya yang mendengar termasuk ibu-ibu yang berdiri di luar menunggui anak-anaknya yang sedang mengaji di dalam madrasah. Tidak lama Teh Neneng lihat Raffi keluar dari madrasah. Miftah sendiri sudah duluan berlari ke arah Teh Neneng. Anak-anak perempuan yang sedang bermain di luar madrasah yang awalnya berisik dan asik ngobrol sambil teriak-teriak dengan temannya sambil menunggu giliran mengaji. Teh Neneng lihat juga pada langsung berlarian menjauhi madrasah. Saat sudah berada di rumah, Raffi cerita kalau tadi tiba-tiba saja ada suara benda keras yang jatuh dari arah gudang madrasah. Disusul jatuhnya bangku-bangku panjang yang biasa dipakai para santri untuk sekolah agama. Padahal di dalam madrasah saat itu cuma ada seorang guru madrasah yang ngajarin ngaji, Raffi dan teman-temannya. Teh Neneng yang masih ingat ucapan Om Abi beberapa tahun yang lalu hanya diam saja. Teh Neneng yakin sepertinya sosok perempuan penunggu madrasah itu merasa kesal kepada anak-anak perempuan yang suka berisik saat main di luar madrasah. Bahkan banyak juga yang berbicara memakai kata-kata kotor dengan teman-temannya. Tapi Teh Neneng tidak mau ambil pusing, yang penting sosok itu sudah tidak lagi mengganggu Miftah. Soalnya waktu menjelang bulan Ramadan, tempo hari, saat Miftah dan Raffi ikut acara pawai obor menyambut bulan Ramadan, tidak terjadi apa-apa pada Miftah. Padahal malam itu acara berkumpulnya di depan madrasah. Bahkan Miftah sempat berdiri di depan gudang madrasah pun, dia biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Demikian kisah seram yang dialami langsung oleh Teh Neneng dan Miftah, anak pertamanya, tentang sosok perempuan yang kepalanya hampir putus penunggu madrasah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.